Share. Tampil di layar ini sudah punya saya. Ada tulisan bab 1 pendahuluan, Mas Andra? Ada Bapak. Ada ya? Oke, saya geser gini, jalan nggak ini? Ini. Jalan Bapak. Oke, oke. Saya binomial sudah nggak ada masalah kemarin ya. Poisson sudah, karena soalnya masa berikan sudah. Sekarang saya mau cerita tentang distribusi ini Poisson ya, yang kemarin sudah. Ini dalam bentuk kalimat PDF ya, nanti bisa dipelajari. Saya sekarang masuk ke distribusi normal ini. Ya, distribusi normal bisa juga dikatakan sebagai distribusi Gauss ya, Gaussian. Makanya dikatakan sebagai ini kalau Anda perhatikan yang saya blok ini, distribusi normal juga bisa ditulis sebagai distribusi Gaussian ya. Nah, itu kebetulan pertama kali ditemukan dalam bukunya Friedrich Gauss. Makanya penemunya karena Gauss disebutkan sebagai distribusi Gauss tahun 1777 sampai 1855 ya. Dan kebetulan ditulis oleh buku Bahasa Indonesia oleh Kusdian ya tahun 2005. Fungsinya semacam ini. Kalau kemarin kita distribusi Poisson E pangkat minus lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial, maka kalau distribusi normal itu adalah fx sama dengan sebel ya. Ini kalau Anda perhatikan yang saya ini sebel sigma, ini bacanya sigma ya, sigma akar 2pi dikalikan e pangkat minus ya setengah buka kurung yang atas x min mu kuadrat dibagi sigma. Nah ya, mohon maaf ini ada keliru, kurungnya ini kalau dibenarkan ya, mohon maaf semuanya, kurungnya ini harusnya semua, tidak yang atas. Tapi kalau kita pakai yang atas kuadrat, maka yang bawah juga harus ikut kuadrat. Jadi min setengah, yang atas x min mu kuadrat, bawahnya sigma kuadrat. Ya, jadi Anda harus ngasih sigmanya juga kuadrat. Pak, kalau nggak saya kasih kuadrat, ya nggak apa-apa. Asal kurungnya itu semuanya x min mu per sigma, tutup kurung, baru kuadratnya. Ya, jadi sigmanya ikut kuadrat yang dipakat itu ya. Oke. Pertanyaan saya adalah simpel. Ya, Pi itu kita tahu, Pi itu 22/7. Yang sebenarnya kita tahu, 22/7 itu 3,14. Mohon maaf ya, agak terganggu sedikit dengan batuk saya. 22/7 atau 3,14 Pi ya. Kalau kita bicara sigma, sigma itu simpangan baku. Ya, simpangan baku atau kita namakan dalam bahasa umum adalah standar deviasi. Ya, standar deviasi atau simpangan baku. Ya. Terus ada mu, mu itu rata-rata. Ya, mu itu rata-rata. Jadi tolong dibedakan eh, sigma simpangan baku rata-rata. Nah, E itu adalah bilangan eksponensial ya. E itu bilangan eksponensial yang nilainya 2,71828 ya. Ini adalah keterangan dari E. Nah, terus X-nya sendiri saya katakan tadi X-nya itu adalah distribusinya kontinu. Cuman kan sudah kita tanya apa itu diskrit, apa itu kontinu. Diskrit di distribusi binomial itu X-nya bergerak dari 0, 1, 2, 3. Jadi semacam bilangan cacat. Di distribusi Poisson, X-nya juga bergerak dari 0, 1, 2. Tapi di distribusi normal, X-nya itu bergerak dari min tak berhingga sampai tak berhingga. Isinya adalah semua bilangan, ya, termasuk bisa bilangan pecah, ya, bilangan cacah, gitu ya. Jadi bilangan yang lengkap X-nya itu. Ada plus minus, ada pecahannya. Juga untuk mu-nya sama, ya. Parabelnya adalah continue X-nya. Nah, kalau varian itu mesti lebih besar 0. Kenapa lebih besar 0? Karena dikuadratkan, ya. Itu yang bedakan, ya. Nah, nanti Anda akan saya ajari sebelum ke distribusi normal itu adalah apa itu bedanya X bar dengan mu. Mungkin saya harus buka eh new share. Nah ini, saya new share ini. Nah ini, berarti nanti ada yang Anda sudah kenal ini. Nah ini kita kenal. Ya. Terus nanti ada U yang kakinya panjang.
tadi ya, yang ada tadi. Apa bedanya gitu ya? Kalau ini yang atas X bar itu rata-rata sampel. Jadi ini kalau saya tulis itu ya, ini adalah rata-rata sampel. Ya, ini rata-rata sampel untuk X barnya ini. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah rata-rata populasi. Ya, ini rata-rata populasi. Ini yang bedakan antara X bar dengan mu. Ya, jadi kalau kita bicara X bar itu rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi. Ya. Terus ada tadi saya sebutkan ada yang namanya sigma. Nah, ini ya, ada sigma. Nanti di sini juga ada S. Nah, ini apa bedanya? Ya, bedanya di sini. Kalau ini namanya simpangan baku sampel. Saya singkat saja supaya agak cukup tepatnya, atau ini saya lebarkan. Ini ya, simpangan baku sampel. Yang satunya ini simpangan baku populasi. Ini supaya kita tahu apa bedanya X bar dengan mu. Ya, kalau X bar si rata-rata sampel, kalau mu rata-rata populasi. Sebentar saya admit temannya dulu. Desiani. Okay. S itu simpangan baku sampel, simpangan baku populasi. Mungkin X bar kita sudah tahu. Kemarin contohnya ngitung X bar rata-rata. Yang belum rata-rata populasi. Simpangan baku sampel, saya mohon maaf, Mas Andra, tolong diingatkan, saya pernah ngajar nggak simpangan baku itu kemarin di kuliah pertama atau kedua? Atau teman-teman yang Sepengetahuan lain? saya masih belum, Bapak. Belum ya, berarti kita nanti jelaskan simpangan baku. Oke, oke. Terus ada simpangan baku populasi. Oke, nggak apa-apa. Itu ada di materi saya yang saya kirimkan, statistik deskriptif ya. Oke. Jadi ini penjelasan saya. Ini boleh ditulis ya, artinya sebagai catatan kita punya. Kalau sudah ditulis atau mungkin di screenshot atau mungkin di foto ya, saya akan hapus karena saya mau jelaskan yang lain dulu. Oke. Kalau X bar gini. Ini dulu yang mau saya ceritakan ya. Yang mau saya ceritakan itu yang ini dulu. Oh, sorry hilang. Ini. Apa bedanya X bar dan mu? Kalau saya ngomong rata-rata tinggi badan mahasiswa teknik lingkungan itu adalah 170, itu berarti rata-rata populasi mahasiswa teknik lingkungan yang tingginya rata-rata 170. Ya, berarti mu. Rata-rata itu mu karena rata-rata dari tinggi badan mahasiswa teknik lingkungan. Nah, kalau kita ambil sampel dari mahasiswa teknik lingkungan, katakanlah diambil sampel mahasiswa semester 5 gitu ya, diambil semester 5. Ternyata rata-rata tinggi badannya 169, maka itu rata-rata sampel. Rata-rata sampel adalah rata-rata yang diambil dari suatu populasi. Misalnya contoh lain, tingkat pendapatan penduduk Surabaya, tingkat pendapatannya penduduk Surabaya per bulan 5 juta. Itu populasi. Terus misalkan diambil sampel sebanyak 100 kepala keluarga, nah, diambil sampel 100 keluarga, ternyata rata-ratanya 4,8 juta per bulan. Nah, rata-rata sampel tadi kita simpulkan sebagai X bar. Ya. X bar rata-rata sampel. Ya, ini contoh simpel untuk X bar dan mu. Mu itu miliknya keseluruhan populasi, X bar itu miliknya sebagian daripada populasi atau sampel. Nah, sebelum kita membahas tentang sigma, kita coba membahas tentang S dulu ya. S itu ada di rumusnya, mungkin kalau saya tulis dalam bentuk ini, S itu rumusnya gini, S sama dengan S ya, itu pakai akar, jadi gini. Nah, ya,
Ini pakai akar gini. Ini adalah sigma. Nah, ini xi min x bar. Ini x bar dikuadratkan gitu ya. Ini akarnya panjang. Ini juga panjang ke bawah gitu ya. Mohon maaf ya, ini panjang ke bawah. Ini dibagi n-1. Nah, ini n-1. Ini rumusnya. Jadi S itu adalah akar sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n-1. Itu ada di buku saya yang saya berikan dalam bentuk PDF itu ya, yang judulnya statistik deskriptif ya. Nanti bisa dibuka itu. Ya. Namanya S ini simpangan baku. Ya. Kalau nanti dikuadratkan, misalkan ini kita kuadratkan, maka ini namanya sudah bukan simpangan baku. Kalau kita tulis S ini dikuadratkan, ya pakai kuadrat. Nah, ini namanya sudah bukan simpangan baku lagi. Ingat ya, S itu simpangan baku sesuai yang tertulis di atas. Maka kalau S kuadrat itu namanya varian. R ya, varian ini I. Nah, ini sini A. Varian ya. Mohon maaf, tulisannya kurang bagus. Varian. Nah, varian. Jadi varian itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Ini ada di, kalau dulu saya ngajari mahasiswa menggunakan kalkulator menghitungnya, tapi sekarang karena kita nggak ketemu fisik, maka agak susah menjelaskan kalkulator karena kita, saya yakin tidak punya kalkulator gitu ya. Mungkin ada beberapa yang punya, tapi beberapa cenderung tidak punya karena sudah bisa mengandalkan dari HP ya. Saya mau menjelaskan S kuadrat dulu. Bagaimana menghitung standar deviasi. Kalau Anda lihat ini, rumus ini ya, saya kotak aja rumusnya ini supaya kita harus ingat. Ini rumusan. Kalau saya punya data gini, X sama dengan ini data ya. X itu 2, 4, 6, 8. Ya, saya tanya Anda. Ya, saya tanya ini. Ini data ya, datanya ini data saya kotak. Saya punya kumpulan data, isinya datanya adalah 2, 4, 6, 8 ya. 2, 4, 6, 8. Nah, saya tanya Anda, berapakah rata-rata data ini? Ayo, monggo silakan jawab dulu biar cepat. Rata-ratanya berapa? Rata-rata. Secara umum kita tahu rata-rata. Ada yang bisa jawab langsung? 5. 5, Pak. Ya, karena 20 bagi 4 ya. Kita tulis saja X-nya 5. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah satu. Tentukan standar deviasi dari angka 2468 ya. Tentukan S dari 2468. Nah, ini saya supaya bisa ngitung, ini saya hapus dulu sebagian. Supaya saya bisa ngitung. Hmm. Saya coba teks gitu ya. Kalau kita lihat rumusnya, maka saya pakai teks saja supaya enak lihatnya. Bisa bawa ke sini, bisa bawa ke sana, itu ya. Jadi S, saya tulis S sama dengan gitu ya. Kalau kita lihat rumus di bawah, itu berarti kan kita pakai akar dulu. Mohon maaf ya, akar. Akar itu, nah ini agak susah ya. Nulis simbol teks akar itu agak susah. Ini pakai P aja ya. P itu akar ya, ada P itu akar gitu ya. Terus buka kurung. Buka kurung. Sesuai rumus ini, mohon maaf ya. Ini akarnya panjang ya. Jadi ini atau saya tulis saja gini. Akar gitu aja ya. Akar gitu ya. Akar dari ini. Saya pakai kurung kurawal supaya gampang ya. Ini akar dari XI. XI itu adalah data pertama. Berarti 2. 2 dikurangi rata-ratanya berarti 5. Ya toh? Wah, ini agak susah ini. Kuadratnya berarti pakai kuadratnya pakai anu ya. Ini ya. Maka 2 gitu. 2 min 5 kuadrat terus ditambah gitu ya. Ditambah. Ini ada kurung depannya ya, mohon maaf. Ini. Nah, jadi kita menjalankan ini. Bukan kurung. Ini kurung.
Jadi rata-ratanya ini 2, data pertama sebenarnya rata-rata, berarti 2 min 5 kuadrat ya. Terus ditambah karena sigma, ditambah data kedua, X2 itu data kedua, berarti 4 minus 5, gitu ya. Sorry kok di situ nambahnya kebalik saya. Ini di sini ya. 4 minus 5 buka kurung, ya tutup kurung, kuadratnya pakai gini. Nah, ini tambah lagi gitu ya. Data ketiga itu 6. Sorry, ini plus ya. Data ketiga 6, berarti nanti 6 dikurangi 5 tata-tatanya kuadratkan. Ini ya. Ditambah data terakhir itu 8 dikurangi 5 tutup kurung dikuadratkan. 8-nya ini pakai kurung ya. Ini sorry. Nah, ini kuadrat. Ya, kuadrat terus tutup kurung kurawal. Nah, ini. Jadi yang atas ini, ingat saya menjelaskan yang atas ini, yang kursor saya buka, xi min x bar kuadrat itu artinya data pertama kurang rata-rata, data kedua kurang rata-rata, masing-masing dikuadratkan, gitu ya. Nah, kalau sudah dibagi, ya, dibagi, nah ini kita pakai slash saja. Nah, ini, ya, pembaginya n-1, datanya kan tadi, sorry. Datanya kan 4, berarti 4 minus 1, tutup. Ya. Nah, ini ketemunya berapa? Saya minta tolong, mas-mas yang ada di sini. 2 min 5 kuadrat, ditambah 4 min 5 kuadrat, ditambah 6 min 5 kuadrat, ditambah 8 min 5 kuadrat, dijumlah dulu yang atas, terus dibagi 3, terus baru diakar. Ketemunya berapa? Mohon maaf. Silakan dibantu saya, biar cepat ngitungnya. 20, Pak. Berapa? 20, Pak. 20 itu sudah diakar. Belum, jadi akar Harus 20 diakar. per 3. Ya, kalau saya pakai gampangan kan gini. Tadi akar gitu ya. Dari kurawal ke sini ya, kurawal terus kurung 2 min 5 dikuadratkan berarti 3 kuadrat 9. Kan gitu ya. 9. Terus ditambah, langsung aja tambah. Sorry. Tambah. Yang kedua 4 min 5 1 min 1 kuadrat 1. Gitu ya. Nah, ini. Ya, betul ya. Terus ditambah lagi. Ini 6 min 5 1 kuadrat 1. Gitu ya. Ditambah lagi. 6 min 5 8 min 5 itu ada 4 ya, sorry. 2 min 5 8 min 5 3 kuadrat itu berarti 9 ya. 9. Ini tutup kurawal boleh, nggak pakai kurawal boleh. Misalnya pakai kurawal terus dibagi 3. Ini ya. Nah, ini kalau kita hitung manual berarti akar dari itu ya. Dari 20 per 3 ini ya. Mohon maaf. Ini pembaginya 3 sudah karena ini min 1. Nah, dari 20 per 3 gitu ya. Akar 20 per 3. Ini sebenarnya bisa satu istikanan sendiri. Nah, ini ya. Tutup kurung. Berapa ini? 20 dibagi 3 dulu berapa? Terus akar ketemu berapa? 2,58, Pak. 2,58. 58. Selesai. Sudah, ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Ya, ini kuncinya. Ini jawaban. Ini. Cara ngitungnya gitu. Ya. Pak, kalau datanya kayak mau ngitung ya, jangan menghitung ini. Ada fasilitas di Minitab, SPSS ya, termasuk di Excel pun ada. Sebentar ya, Pak, ada orang datang. Oke, saya matikan dulu.
Nah, pertanyaan saya simpel. Itu cara ngitungnya ya. Nanti kalau ada data banyak, gunakan Excel. Nanti saya perlu, ya nanti saya cari Excelnya gitu ya, supaya biar cepat. Di Excel itu ada ngitung standar deviasi, di Minitab SPSS juga ada, gitu ya. Terus pertanyaan saya kepada Anda sekalian gini, apakah mungkin standar deviasi itu nilainya nol? Saya akan dijawab. Boleh pikir ya, boleh mikir. Apa mungkin standar deviasi nilainya nol? Jawabannya bisa. Silakan, ada yang mau jawab? Jawabannya cuma bisa dan tidak. Permisi Pak, mungkin saya coba untuk jawab. Ya, Kalau menurut saya Hmm. tidak Pak. masa? Ya apa? Masa? Ayo, cuma pertanyaan saya kan masa gitu loh. Ya, masa itu artinya alasannya apa Mas kira-kira? Alasannya nggak apa-apa. Eh, Kenapa Kalau nggak? dari Tidak. saya pribadi mengiranya karena dari rumusnya sendiri untuk standar deviasi sendiri itu akan menghasilkan nilai yang selalu ada Pak. Karena kan bentuknya pembilangnya sendiri kuadrat begitu Pak. Jadi sepertinya tidak mungkin kalau misalkan hasilnya nol begitu. Nah, Kalau menurut jawabannya saya. itu mendekati benar, tapi belum benar. Kalau menurut Ya, mendekati saya benar. Ya. bisa jadi, Hah? bisa Pak, bisa Loh, bernilai nol. jangan pakai jadi loh, bisa dan Bisa, tidak. bisa bernilai nol. Alasannya apa? Sekarang kan alasan itu. Ya, kalau misalkan bernilai nol itu kemungkinan, kalau memiliki nilai nol itu tandanya data yang ada itu memiliki nilai yang sama gitu Pak. Sehingga nantinya tuh Iya. dapat disimpulkan bahwasannya tidak terdapat penyebaran data sama sekali, sehingga nantinya menghasilkan variasi, tidak menghasilkan variasi Betul. apapun. Hasilnya Betul. nol. Betul. Oke, setuju ya. Jadi contoh simpelnya gini, mohon maaf ya. Kalau datanya itu 2, 2, 2, 2, gitu ya. Tadi kan mengatakan teman Anda ya, karena datanya sama, itu berarti kan tidak ada variasi. Variasi itu kan penyimpangan, varian ya. Varian itu perubahan gitu ya. Karena ini nilainya sama, maka kita akan bisa mengatakan bahwa, saya pakai titik koma ya, atau titik koma gini, ini rata-ratanya adalah berapa rata-ratanya? Datanya 2 semua. 2. Ya toh? Kalau cuma datanya sama, nggak ada variasi, berarti kan contohnya adalah 2, 2, 2, 2. Ini rata-ratanya ya 8 dibagi 4 kan 2. Nanti rumusnya masuk di sini, 2 dikurangi 2 kuadrat, 0 kan? 0 kuadrat kan 0. Nanti yang pertama ini ya, yang pertama. Nanti ini 2 kurangi 2 kuadrat, 0 lagi gitu ya. Nah, nanti akhirnya ketemunya kalau semacam ini, maka bisa ditulis gitu ya. Maka S-nya itu nanti akan sama dengan sama dengan ya 0 dibagi sesuatu. Dibagi sesuatu kan bilangannya ada kan? Suatu. Bilangannya pembaginya itu ada. Sebentar, saya gesernya dulu. Oke. Sesuatu artinya ada bilangan. 0 dibagi sesuatu atau katakanlah dengan sesuatu adalah bilangan gitu aja ya. Bilangan. Nah, 0 bagi bilangan itu kan 0. Jadi pembilangnya 0, pembilangnya 0, penyebutnya itu ada. Nah, 0 dibagi sesuatu yang ada itu kan 0. Ya. Jadi intinya sama dengan yang diutarakan teman Anda itu betul. Bisa ya nilainya 0 manakala datanya tidak ada variasi. Ingat ya, bisa 0 kalau datanya tidak ada variasi. Contohnya 2 semua, 4 semua, 6 semua, 8 semua gitu ya. Ya, itu bisa. Tapi saya ingatkan dalam faktanya, kita bicara dalam faktanya, jarang terjadi atau bisa dikatakan tidak pernah terjadi standar deviasi itu 0. Karena data dari eksperimen, data dari suatu riset atau percobaan pasti punya variasi. Ya, contohnya kalau Anda mau mengukur pH di aliran Sungai Brantas, Anda kan ngambilnya mesti di Surabaya, di Mojokerto, ya, di Krian, ya, sampai Jombang. Kan pH-nya bervariasi. Setiap
Ya, padahal itu satu sungai ya, tapi belum tentu pH-nya sama. Nah, itu menunjukkan bahwa standar deviasi itu pasti ada, variasi itu mesti ada ya. Nggak mungkin yang namanya pH meskipun kalinya satu sumber itu sama ya, karena mungkin ada pencemaran tertentu sehingga kadar pH-nya bisa bervariasi. Cuma saya katakan tidak boleh standar deviasi nilainya negatif. Tolong diingat-ingat, tidak mungkin standar deviasi nilainya negatif. Karena apa? Karena pembilangnya dikuadratkan. Ya, pembilang dikuadratkan kan nilainya selalu maksimalnya, bukan maksimal, minimalnya 0, maksimalnya adalah positif. Ya, 0 atau bilangan positif. Jadi dia tidak akan pernah negatif ya. Jadi standar deviasi kalau suatu saat Anda ketemukan negatif, langsung aja Anda tahu itu tidak benar. Bukan soalnya ya benar, tapi cara ngitung yang salah. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau Anda pakai software nggak mungkin ketemu negatif, tapi kalau ngitung manual bisa negatif karena mungkin salah entry data. Oke, ini sekedar ilustrasi dulu. Silakan, kalau belum paham tanya, kalau sudah saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ayo dikomentari. Karena biar kita bebas gitu ya. Mbak Aisyah, paham Mbak Aisyah, Amalia? Pak. Oke, kalau sudah paham, saya ambil sampel satu ya. Ini namanya saya ambil sampel satu orang sudah bilang paham ya dia. Berarti kita clear ya, kita hapus ini ya. Mohon maaf saya hapus dulu. Clear drawing. Oke, habis. Nah, sekarang kita kembali ke materi tadi. Ini saya silam dulu. Oke. Oke. Ya tadi ke materi ini. Ya ini tadi simpangan baku rata-rata ya. Nah, kalau kita lihat distribusi normal itu bentuknya adalah simetris dan berbentuk seperti lonceng ya. Lonceng. Mungkin ini loncengnya ada nggak? Oh, ada ini. Jadi gini, saya mungkin gambarkan ilustrasi lagi ya supaya kita masing-masing paham. Jadi gambar distribusi normal itu gini. Nah, ini ya. Terus ini ada absisnya. Absis itu sumbu X-nya. Mohon maaf ya kalau nggak bisa lurus. Ini adalah distribusi normal. Jadi ciri yang pertama distribusi normal itu adalah, sebentar, ini ya, saya pakai teks ini ya. Satu, berbentuk genta atau lonceng. Ini yang pertama, ciri distribusi normal ya. Yang kedua, terletak di atas sumbu X dan tidak pernah memotong sumbu X tersebut. Nah, pakai bahasa yang lengkap ya, sumbu X tersebut. Ini ciri yang kedua ya. Ya, jadi yang pertama kurvanya berbentuk genta atau lonceng ya, lonceng. Kamu tahu lonceng itu yang seperti di gereja atau mungkin loncengnya sapi yang di leher itu kan bentuknya seperti itu ya, entah itu. Terus dia terletak di atas sumbu X, ini sumbu X-nya ya, yang bawah ini sumbu X-nya, tapi dia tidak pernah ya, tidak pernah memotong sumbu X-nya. Jadi ini mendekati terus mendekati. Yang kiri sampai min tak berhingga, yang kanan sampai plus tak berhingga ya. Ya. Yang ketiga, kurva simetris terhadap X sama dengan 0 atau Z sama dengan 0. Ini yang ketiga ya. Oke. Ya, nanti kita jelaskan ya. Luasan di atas kurva ya,
luasan di bawah kurva, yang keempat ini ya. 4. Luasan di bawah kurva bernilai 1. Ya. Ini. Ini cirinya. 4 ciri di distribusi normal. Ya. Ini kurvanya. Nah, tadi saya sebutkan di atas sumbu X dan tidak pernah memotong. Ini bentuknya. Terus ada kurvanya simetris. X0 itu yang mana? Nah, ini pertanyaan gitu. Ini. Jadi kalau kita tarik ke garis ke bawah, mohon maaf ya, ini kalau Anda gambar harus lurus ya. Kalau saya kebetulan susah gambarnya. Ini bisa kita tulis X atau Z. Saya tulis saja Z. Nah, kapan kita pakai X, kapan kita Z itu ada nanti dijelaskan. Z0. Ya. Ini. Jadi dia simetris lipat, artinya kiri dan kanan sama luasnya gitu, ya. Simetris lipat di Z sama dengan 0. Nanti Anda gambarnya bagus, jangan niru saya yang jelek ya, karena saya kurang bisa gambar. Yang keempat, luasan di bawah kurva. Jadi ini, yang saat sini ini, mohon maaf ya, saat sini ini, saya coba ngasih sebagus mungkin versi saya ya, tapi moga-moga Anda lebih bagus lagi pasti. Agak beda-beda ya kurvanya, jadi karena kurang bagus gambarnya. Nah, ini luasnya saat kiri dan kanan itu jumlahnya 1. Ingat ya, yang saat sini jumlahnya 1. Berarti otomatis yang ini, yang luas ini, separuh ini setengah, gitu ya. Yang separuh sini juga luasnya setengah. Ya karena simetris ya. Jadi ini garis tengahnya. Mohon maaf, garis tengahnya saya double ini ada garis tengah ya, mungkin saya nggak bisa gambar dengan warna yang berbeda ini ya. Di sebelah kiri garis tengah itu luasannya adalah setengah luasnya ya, ini saya tulis luas sama dengan setengah. Yang sebelah kanan ini juga luas sama dengan setengah ya, sehingga kalau dijumlah nilainya adalah 1 ya. Jadi nanti kalau Anda ngitung distribusi probabilitas itu nilainya tidak boleh lebih dari 1 ya, maksimal 1. 0 boleh, bisa terjadi ya, bisa terjadi. Karena apa? Karena nanti ada pembulatan ya. Pembulatan itu misalkan di hitungan itu kan biasanya saya kalau ujian atau kuis, mohon maaf ya, minimal berapa angka di belakang koma. Kalau zaman saya jadi mahasiswa dulu, ini kembali lagi mohon maaf ya, itu harus ditulis lengkap. Loh, berapa Pak lengkapnya? Kalkulator bisa 12 angka di belakang koma. Biasanya mahasiswa TL, statistik, mahasiswa yang lain itu kan biasanya ngambil paling banter 4 digit, 4 angka di belakang koma. Atau malah syukur-syukur 2 gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau sudah dibulatkan, nanti hasilnya berbeda dengan kalau pakai bilangan asli. Di kalkulator, kalau Anda pernah punya kalkulator, cek aja ya. Kalau Anda tulis 1/3 itu jawabannya adalah 0,3333 terus sampai terakhir ya. Kalau 2/3 jawabannya adalah 0,6666. Pas ditulis digenapkan 0,67, nggak boleh, kalau saya nggak setuju ya. Kenapa? Nanti hasilnya beda karena Anda sudah membulatkan, nanti angka pembulatan dipakai untuk hitung lagi, dibulatkan lagi, akhirnya pembulatan tidak sekali, tapi berkali-kali. Nah, pembulatan yang berkali-kali itu menghasilkan namanya bias, ya, kesalahan dalam menghitung. Jadi kalau zaman saya dulu mahasiswa, mohon maaf saya bandingkan ya, karena zaman dulu kan memang kita menggunakan kalkulator sebagai alat hitungnya, itu kalau ada hitung-hitungan katakan 2/7 gitu ya, 2/7 itu sekitar 2, berapa itu ya, itu ditulis di belakang koma itu 8 digit. Pak kok banyak? Ya itulah. Kita harus nulis sebanyak itu. Padahal itu nanti dipakai tidak sekali, berulang kali ya, yang 8 digit tadi. Kenapa?
pelajaran itu aslinya bukan 8 malah, harusnya sampai 12 digit gitu. Tapi karena kalkulator terbatas pada digitnya 8, maka biasanya ditulis 8 digit gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti Anda kalau ketemu saya nanti kita jelaskan sama-sama. Moga-moga saya berdoa kalau saya sehat walafiat, insya Allah kita bisa. Saya terus terang jujur gak seneng hibrid ya. Saya pingin mahasiswa diem-diem, ayo kita offline semua gitu ya di kelas. Gak apa-apa, saya yakin dah penyakit itu gak akan ada kok ya. Dan saya batuk ini bukan omikron, moga-moga karena perubahan cuaca aja yang kebetulan saya juga terlalu capek ya karena setiap Jumat saya masih harus keluar kota, kadang ke Sumeneb, Madura sana, kadang ke Malang gitu ya. Jadi karena saya butuh refresh gitu ya. Jadi kalau di rumah terus capek gitu ya. Ya karena setiap minggu harus keluar 3 hari gitu mungkin ya, mungkin kecapean karena saya kalau ke Sumeneb itu paling nggak nyetir itu butuh waktu 4 jam itu ya karena jauh di ujung Madura gitu ya. Saya bukan orang Madura tapi saya sering ke Madura gitu ya. Karena kebetulan saya ada kerjasama dengan orang-orang Unija, Universitas Sriwijaya di Sumeneb. Oke, ini contoh ya, contoh. Nah, sekarang saya mau menjelaskan lagi. Kalau kita ngitung pakai binomial, ngitung pakai normal, ngitung pakai Poisson itu kan ngitungnya apalagi tadi rumusnya adalah sulit ya. Kalau kita tulis tadi, mohon maaf ya. Tadi kan rumusnya fx gitu ya. Fungsinya distribusi normal. Saya jangan jelaskan sekian. Ya tadi mohon maaf, moga-moga saya masih ingat seper sigma akar 2pi rumus distribusi normal tadi ya. Mungkin Anda bisa lihat di teksnya dikalikan E pangkat ini rumus yang tadi min setengah gitu ya. Ini harusnya rumusnya betul begini nulisnya tadi x min mu ya, ini u tadi ya. Sorry u nya kok pelek tak sampai dulu ya. Sorry hasilnya tak jalan nah, ini minus ini mu dibagi sigma. Berarti silakan dicek ini yang paling benar ya, artinya nulisnya harusnya gini. Jadi kuadratnya itu di atas dan di bawah. Ini Anda kalau ngitung saya yakin enggak ya, apalagi ini menyangkut integral ya, fx-nya ini kan integral, nanti ada integral ini harusnya ada di x-nya di bawah gitu ya. Ini ngitungnya lama. Nah makanya di pelajaran ini kita nanti diperkenankan dengan tabel ya. Tabel Poisson kemarin sudah saya beri tadi tapi belum diterapkan. Tabel binomial sudah saya beri tapi juga belum diterapkan. Nah ini justru kita menggunakan tabel normal dulu, nggak apa-apa. Karena ini kalau dihitung seperti Poisson dan binomial agak susah ya. Agak susah itu agak sulit gitu maksudnya ya. Sehingga perlu semacam tabel ya. Nah ini saya hapus dulu ya supaya Anda paham. Nanti ini setiap tulisan saya boleh ada foto nggak apa-apa ya, kalau nggak foto juga nggak apa-apa. Nah biasanya yang dilakukan adalah dengan untuk memudahkan perhitungan itu digunakan transformasi, yaitu namanya x min mu dibagi sigma. Ini namanya transformasi normal standar. Jadi ini kita namakan sebagai transformasi normal standar, yaitu data-data yang sudah harus ditransformasi supaya bisa dilihat dengan tabel normal standar. Kalau Anda nggak mau transformasi, maka tabel itu tidak bisa digunakan. Ya, tolong diingat ya. Jadi tab ini namanya transformasi normal standar yang gunanya untuk ya, kembali ke gunanya untuk memudahkan perhitungan supaya bisa menggunakan tabel normal. Nah, sekarang ada beberapa contoh penghitungan. Cuma saya pesan pada semua mahasiswa yang ada di sini, tolong buka tabel normal standar yang sudah saya kirim tadi. Saya coba bukanya di chat ya. Di share, mohon maaf, di share. Share screen, tadi ada tabel. Bentar, tabelnya di mana tadi ya? Sebentar ya, mohon maaf. Saya lupa ingat ya.
Ding dung. Naruhnya di mana saya? Sebentar. Saya cek dulu. Tadi sudah saya buka, tapi kok hilang. Di sini nggak muncul. Ini, oh ini. Mana ini? Ini. Apakah teman-teman bisa melihat ini yang saya tampilkan di layar? Judulnya Standard Normal Probability. Ya Pak, Mas, bisa dilihat? Mohon maaf Pak Agus, ini masih di Explorer dokumennya Pak, belum muncul belum. PDF-nya. Berarti saya harus buka lagi. Berarti gitu itu 2 kali berarti bukanya. Sebentar ya. New share. Oke. Ini kelihatan baru. Ya. Sudah Pak. Oke. Ini tolong teman-teman buka masing-masing ya. Yang tadi saya kirim di WA ya, tolong dibuka dulu. Yang tadi masing-masing di WA. Dicek dulu. Nah, dibuka masing-masing supaya saya bisa mengerjakan ya, membantu mengerjakan, bukan mengerjakan ya. Membantu mengerjakan. Saya tak nyari soal yang bisa dikerjakan. Sebentar ya. Saya harus ingat-ingat lupa nih. Ingat-ingat lupa susah, lupa ingat. Soal tentang distribusi normal. Supaya nanti bisa kita sama-sama kerja sama-sama. Latihan soal ini isinya apa ya? Coba saya cek dulu. Ini open bit. Nanti aja ini nanti. Oke. Ya, saya latihan soal. Saya kemarin buat distribusi normal ya, khusus ya. Bentar. Oh ini. Sudah dibuka tadi tabelnya? Mohon maaf Mas Andra, teman-teman sekalian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini soal ini ada nggak di Anda? Belum ada ya? Sudah terlihat juga, Pak. Terlihat, tapi nggak ada di PPT saya berikan, belum ada ya? Belum ya? Kelihatannya belum ada. Mungkin belum ada. Tak terlihat. Oh ya, belum ada mungkin. Ini saya mau kirim itu loh ke chat ya, chat saudara. Ini tadi saya ambil dari mana ya? Lupa saya. Beban mengajar 2021 soal distribusi normal. Coba saya kirim ke WA dulu. Start link ya. Start link ini. Beban mengajar start link ya. Di sini ada soal tadi. Soal distribusi GRST ini. Nah, coba sekarang yang baru saya kirim PPT-nya mohon dibuka. PDF mohon dibuka. Apakah sudah dibuka? Belum? Pelan-pelan ya, nggak usah keburu-buru. Mbak Angela Nugra sudah bisa buka yang baru saya kirim PDF-nya? Sudah bisa terbuka, Pak. Yang keras suaranya? Sudah bisa kebuka, Pak. Sudah bisa buka ya? Ya. Oke.
suaranya cecek gitu ya. Saya mohon maaf suara saya keras karena biasa tunggu di sawah gitu ya. Teriak-teriak ngusir burung gitu ya. Jadi suara saya luar biasa, nggak bisa pelan ya. Padahal saya jauh dari laptop, setengah meter dari laptop, tapi suara saya masih keras ya. Ya biasa teriak-teriak, mohon maaf ya. Jadi, nah ini coba saya ke materi Anda. Loh kok, sebentar. Mana Zoom saya? Zoom saya mana? Ini kelihatan, Mbak Angela? Punya Anda? Kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan. Oke, sekarang saya mau ngerjakan ini. Hitunglah luas kurva normal yang terletak ke kiri. Ingat ya, dari Z 1,38. Coba Anda buka semua teman-teman buka ya. A, B, C, D, sampai F ya. Nanti kita belajar melihat tabel. Bagaimana fungsi tabel itu supaya nanti suatu saat Anda agak kesulitan. Karena di TA nanti ada tugas sakit, mesti ini ditanya gimana cara melihatnya ya. Sekarang saya mencoba mengerjakan ya dengan ini. Sorry kok chat saya keliru. Ini. Nah, saya pakai whiteboard ini. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Tik. Nah, soal yang A saya kerjakan dulu. Nah, soal yang A. Yang A tadi apa Mbak? Ke kiri ya, ke kiri. Apa Mbak? Kalimatnya Mbak Angelia? Halo? Kok putus Mbak Angelia? Dari Z sama dengan 1,38. Sama dengan berapa? 38. Ya, dari Z sama dengan ya ini. Jangan dimatikan ya kalau saya tanya ya, supaya kita bisa paham semua. Nah, ini caranya ngerjakan ini. Satu kuncinya, yaitu Anda bisa gambar gini. Nah, gambar gini. Terus nilainya gini, gitu ya. Nah, gini. Ini tadi kan 0 di sini. Nah, 0 ya. Ini Z sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Saya tanya pada Anda, berarti kalau 1,38 berarti di sini posisinya. Ini Z sama dengan ya. Coba semuanya ngikuti ya. 1,38. Tiganya belum. Ini 1,38. Ke kiri itu artinya dari garis ini ditarik ke kiri. Nah ini, berarti yang diarsir ini yang diminta itu berapa luas yang diarsir ini? Ini luasnya. Ini yang ditanya itu ini berapa luas yang diarsir? Yang jelas ya di bawah 1. Karena semuanya 1. Berarti kalau dari sini ke sini nggak sampai 1. Nah, sekarang Anda tinggal lihat tabel. Ya. Lihat tabelnya. Gimana lihat tabelnya? Coba kita buka sama-sama ya. Tabelnya ada saya buka tabelnya ya. Apakah kelihatan ini tabelnya, Mas Andra? Terlihat, Bapak. Lihat. Sekarang gini, ke kiri dari Z 138. Kita lihat aja. Ini ya, ingat arsiran semacam ini ya. 1,3 di sini cari 1,3. Berarti ini ya, mohon maaf ya. Ini saya blok bloknya Kak kabeh. Sorry. Ini saya blok aja sedikit 1,3. Terus di sini 8-nya diblok. Terus ditemukan. Ketemunya berapa? Kalau 1,3 dengan angka 8 ditemukan berapa ini nilainya? Ini loh. Berapa? 9162, Pak. 9162. Nah, itu jawabannya. Maksud saya jawabannya ada di situ. Jadi jawabannya tadi ini berarti ini luas ini ya, luas 2 ini ya, dua-duanya ini luasnya ini adalah 0,9162. Nah, ini luasnya. Nah, ini jawabannya. Anda kan disuruh mencari berapa luas
ke kiri dari Z 1,38. Ingat ya, total semuanya 1. Jadi kita nggak mungkin mendapatkan lebih dari 1. Jadi 0,9, 0,4, 0,2, ya 0, hitungnya gitu ya. Ya, mentoknya 0,999 gitu ya. Bisa dikatakan 1 tidak pernah tercapai ya. Ya bisa dikatakan jarang atau mungkin bisa dikatakan tidak tercapai. Nah, sekarang yang B kita coba. Yang B itu kalimatnya beda lagi, yang B itu. B tadi kalau kita lihat soalnya, saya coba slide lagi. Yang B tadi ini ya. Yang B itu ke kanan dari Z 2,42 ini. Ke kanan dari Z 242. Ke kanan dari Z 242. Ingat ya, ke kanan dari Z 242. Saya gambar. Nah ini. Wah, ini saya pakai teks saja. Ini ke kanan dari Z sama dengan 2,42. Ini ditanya berapa luas ke kanan dari Z 2,42. Berarti kita gambar seperti ini. Gambarnya ya mohon maaf, gambar yang saya bisa ini perasaan saya bagus tapi bisa Anda mengatakan jelek gak apa-apa. Ini ya yang penting kurvanya seperti gentang ini ke kiri panjang gitu ya, tapi tidak pernah motong. Ini kan selalu kita katakan sorry, mohon maaf elek kayak nengah-nengah gitu ya. Maksud saya itu ini saya pakai gini aja supaya lurus. Nah, kalau ini kan enak lurus ya. Ini baru kita tuliskan ini kita pakai Z sama dengan 0 ya supaya enak ini. Z sama dengan 0. Nih, Z sama dengan 0 di situ ya. Nih. Nah, sekarang kita tahu 2,42 itu di mana posisinya. Ya. Kalau di kiri Z0 itu kan negatif. 242 berarti di sini. Berarti kita bisa garis. Itu ya, saya pakai garis lurus saja. Ini di sini. Nah, ini. Ini kita kasih Z sama dengan 2,42. Ini saya geser sedikit ya supaya persis di bawahnya garis. Ya. Oke, ini. Berarti yang ditanya adalah berapakah luas ke kanan dari Z 2,42. 2,42 itu ke kanan, itu berarti garis ini di akhir. Berarti kalau saya pakai ini, berarti nanti ini akhirnya gini. Nah, ini yang ditanyakan. Ini berapa luas ini? Ini tanya ya teman-teman sekalian. Kalau tadi yang ke kiri, sekarang ke kanan. Nah, sekarang pertanyaan saya simpel. Ya, pertanyaan saya simpel. Boleh nggak luas yang di kanan ini, jadi luas yang saya kasih question ini, pertanyaan ini, ya, jadi tanda tanya ini, luas yang ditanya itu sama dengan 1, total ini kan 1 ya, dikurangi yang tidak diarsir. Sama nggak kira-kira? Sama nggak luas yang diarsir itu sama dengan nilainya ya, sama dengan luas total 1. Luas total itu luas dari pojok sini sampai pojok sini dikurangi yang tidak diarsir. Ini sama nggak? Jawabannya sama dan tidak. Sama Pak. Ayo, Sama. sama. Ya sama. Nah, terus gimana lihatnya? Nah, lihatnya karena kita tabel itu kan hanya untuk ke kiri, bukan untuk ke kanan. Ya, ingat tabel itu hanya untuk luas yang di sebelah kiri garis. Nah, kalau sebelah kanan gimana? Ya, berarti ini kita hapus. Ini kita bisa tulis. Ya, saya pakai teks saja supaya enak, supaya rapi gitu ya. Saya turunkan sendiri sedikit. Sorry. Ini sama dengan 1 minus, gitu loh. Ya, 1 minus. Nah, minusnya apa? Ya, minusnya adalah saya kalau pakai nilai itu adalah P, probabilitas gitu ya. Buka kurung, Z-nya kurang itu berarti gini ya. 2,42. Kurang kok pakai koma ya, sorry. Kurang itu gini. Nah, ini 2,42 tutup kurung.
Nah, ini ternyata nilainya sama dengan ya 1 minus. Coba dilihat tabelnya tadi dari saya 2,42 itu berapa? 2,42 tabel tadi. 0,9922 Pak. 0,9922 gini ya. Betul, betul. Nah, berarti ketemunya berapa ini? Kalau 1 minus ini 0,0078. Betul kayak ini? Sebentar Pak, saya hitung dengan kalkulator. Kalau saya nggak perlu dilihat aja. Kalau jumlah kan satu itu 0,78 dengan. Betul Pak, 0,0078. Nah, itu berarti menjawab soal B. Soal B, berapakah luas ke kanan dari Z 2,42 itu adalah 0,0078. Oke, selesai. Saya minta saudara yang melanjutkan C sampai F tadi. Monggo saya beri waktu, ini kan masih jam berapa ini? Masih jam 12 ya. Oke, lebih sedikit nggak apa-apa. Saya beri waktu 10 menit, semua mengerjakan. Mungkin ini Mas Anda, ini kan NLP-nya ganjil genap ya? Yang ikut saya ganjil genap atau ganjil semua atau genap semua? Eh, Atau campur? kebetulan campur Bapak, ini dari Nah, NLP-nya langsung jadi satu. Alhamdulillah, kalau campur gini, kan kita masih belum jawab yang C, D, E, F ya, ada F ya kan. Coba yang C, D dikerjakan oleh yang NRP ganjil, ingat ya, C, D NRP ganjil, E, F-nya NRP genap, biar cepat. Silahkan dikerjakan dari sekarang, saya beri waktu 10 menit. Nanti kita diskusi. Kalau nggak ada yang ngerti, boleh tanya. Monggo silakan saya beri waktu sambil saya minum dulu. Baik Pak. Nggak ngerti boleh tanya, saya katakan nggak ngerti boleh tanya.
Halo, Mbak, Mbak dan Mas-mas kalian, gimana? Soal CD-nya udah kejawab? Eh, halo Pak, iya kalau dari saya sendiri sudah Pak. Mas Bagus, tolong tampilkan saya kasih anu ya, fasilitas ya, untuk tampilkan ya. Saya kasih multiple share screen, monggo, silakan ditampilkan, nanti saya ceknya Mas Bagus. Silakan ditampilkan, boleh bentuknya apa saja, boleh. Saya ingin tahu hasilnya saja. Mohon tunggu sebentar. Nggih. Karena kita masih punya banyak soal ya. Di bawahnya nanti nomor 2, nomor 3 belum dikerjakan itu ya. Supaya kita lebih cepat. Yang lain nyiapkan ya. Mas Bagus ini ganjil lo genap? Nomor CD atau EF? Saya ganjil Bapak. Ganjil, CD. berarti CD ya. Yang EF Iya. nanti siap-siap untuk saya panggil. Atau EF ada yang sudah siap? Silakan. Saya minta saudara aktif ya, supaya bisa cepat selesainya. Mbak Fadila ini ganjil lo genap? Fadila Ayu. Oh, nggak hadir ya Mbak Fadila ya? Genap, Bapak. Sudah jawab yang mana? Ayo, jangan bilang belum lo ya. Yang EF sudah, Pak. Ya, bisa ditampilkan EF-nya? Saya kasih fasilitas sama dengan Mas Bagus tadi. Kita share screen. Oke, Pak, sebentar. Di foto boleh, diapakan boleh. Yang penting saya ingin tahu aja jawabannya. Supaya bisa boleh di foto, screenshot, terus nanti tampilkan boleh. Permisi Bapak, saya izin menampilkan untuk yang CD. Oke, monggo silakan. Apa sudah terlihat Bapak? Dibesarkan. Oke, terus sampai. Iya. Oke. C, ini yang C ya. Ke Iya, kiri Bapak. dari 1,96 ke kiri langsung 0,9750. Oke, betul. Nah, terus antara ini dan ini, Iya. berarti antara itu lebih kecil 0,16 sampai berapa? Cukup besar Mas. G. Sampai Ini Bapak, 6 sampai 1,62. 0,26 G. sampai 1,2. Berarti 1,62 dikurangi 0,26. Wis, betul, sudah. Saya nggak perlu lihat angkanya ya, tapi lihat nilainya, probabilitasnya aja, betul. Oke, siap. Silakan yang tadi, Mbak Fadila. Ini sudah betul punya temannya. Nanti kalau nggak ngerti bisa tanya ke saya. Ya, sudah betul dari Mas Bagus tadi. Mungkin teman-temannya bisa minta Mas Bagus untuk jawabannya kalau yang belum paham, kalau sudah paham ya. Tapi intinya sudah betul. Ayo. Mana tadi, Mbak? Ayo. Sulitnya di mana? Loh, kok hilang? Mbak ayo Mbak. Tadi siapa? Mbak Fadilayu ya? Kok nggak hadir ya? Iya, Bapak, sebentar. Nah, Izin. ngomong ngeta. Ojo menengah kan bingung, tak pikir hilang keturun. Iya, Pak, izin share screen. Ya. Suaranya nggak perlu dimatikan, supaya bisa saya tanya jawab gitu ya. Kalau dimatikan saya nggak bisa jawab. Coba dibesarkan. Coba dibesarkan besar lagi. Dibesarkan lagi. Kok tambah cilik terus. Min 1,85. Ini sebentar, Anda harusnya nulisnya sama dengan caranya
Mas Bagus tadi, ini jangan langsung luasnya. Kalau bisa pakai P-nya, produktivitas X kurang dari gitu ya. Atau Mas Bagus tadi pakai X atau Z? Z Eh, ya? Z Z ya? Bapak, iya. Ya, Z kurang. Ini mungkin punya teman Anda, Mbak Fadila, ini kurang di Z-nya ini. Langsung dia nulis luasnya gitu ya. Mungkin ini dari mana? 0, berapa ini? Mbak Fadila, 0,322 ini dari mana? 0,0322. Oh iya Pak, maaf ini memang Ya. langsung itu Z-nya Jadi kalau milik eh, yang ini harusnya gini 1,85. nulisnya ya. Nulisnya itu nanti eh, PZ kurang dari 2,24 ya. Kurang kan ini berarti ke kiri kan? Nah, dikurangi PZ kurang dari min 1,85. Ya, Iya Pak. ya. Nanti tabel negatifnya ada normal itu, ya. Nanti tinggal 2,24 ketemu berapa, terus dikurangi kan, min 1,85 ketemu berapa, sudah dikurangi sudah selesai. Ya. Nah ini kalau Anda lihat, kok jadi di jumlah gitu ya, jadi panjang, harusnya kan dikurangi. Jadi, saya kursor saya nggak bisa mau kelihatan ya. Mohon maaf, Anda stop share dulu aja, 1,85, 2,24. Stop share dulu, Mbak. Halo, Mbak, di stop share. Duh. Kedengaran suara saya, Mas, bagus. Terdengar Bapak. Nah, iya, Fadila kok menengah ditakoni. Maaf Pak, di saya tadi tidak terdengar. Saya Lah. memang tidak. Stop share dulu aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Saya bantu menjelaskan seperti punya gini. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, kalau kita bicara yang ini tadi, yang ini ya, ini kan antara ya, berapa tadi Mas? Min berapa tadi? Mas Bagus bisa menjelaskan tadi? Atau boleh saya tulis Sebentar, Bapak. dalam bentuk Eh, interval aja. P buka kurung min berapa? min 1,85. 1,85. 5. Oh, sorry ini kurungnya keliru kosong. Ya, kurungnya ini 186 ya? 85 Bapak. Min 85. 1,8. Sorry, 5 ya. Terus kita punya simbol Z gitu ya. Terus punya lagi simbol kecil 2,2 berapa? 2,24 Pak. 2,24. Ini yang ditanyakan itu ya. Ini kalau Anda mau ngitung gampang-gampangnya, ini nulisnya gini, seperti yang dituliskan oleh Mas Bagus tadi. Ini jadi P gitu ya, buka kurung, ya, Z kurang dari gitu ya, 2,24, ini aja, dikurangi P, ini logika ya, bukan, sorry, ini saya panjangkan dulu. Z, P buka kurung, minus Z-nya, Z-nya belum saya tulis ya. Z kurang dari, Z-nya ya sama ya. Boleh besar, boleh kecil. Kita konsisten aja. Ini kalau kita pakai kecil semua, kalau besar ya besar semua ya. Supaya sama nanti. Ini kurang dari min 1,85. Nah, ini jawabannya. Nah, tinggal nanti ini dihitung luas yang ininya berapa, kurang dari 2,24 berapa, Mas? Mungkin ada yang tahu, Mas Bagus mungkin bisa jawab. Kalau 2,24 berapa? 0,9875 Pak. 0,9875 G. Kalau Yang min 1,85 0,0322. 0,0322. G. Iya. Ya sudah ketemu ini jawabannya. Berapa ini kalau kita tanya? 0,9553. Iya Pak, betul. Ya, Betul. betul gini ya, 9553. Ini jawabannya.
Loh, Pak, kok bisa? Ya, ini kan kalau kita bicara kurva, sorry, kurva. Kurva kan begini. Nah, gini ya. Mohon maaf ini kurvanya saya lelekan nggak apa-apa. Jadi kalau ini kita bicara min 1,85 kan di kiri. Min 1. Tadi gambarnya sudah betul. 5. Di sini ada ini 5 ya. Mohon maaf. Di sini ada 2,24. Di sini positif ya. Tengah-tengahnya kan 0. 2,24. Nah, jadi yang dihitung itu luas di dalamnya ini. Ini yang luas di dalam ini yang kita hitung ya. Yang di dalam ini ya. Jadi sebatas di antara dua garis itu. Berarti luas yang cari itu kalau luas dari sini ke sana dicari, itu berarti kurang dari 2,24 gitu ya. Dikurangi dengan luas dari sini ke sini. Nah, ini kurang dari 1,5. Nah, ini. Jadi luas dari kurang dari 2,24 kita tarik ke sana ya. Perusahaan saya mati ini apa? Ini 2,24 ke sana, min 1,5 ke sana. Sudah selesai. Ketemu ini 0,9553. Jawabannya itu. Ya. Oke, soal ini sudah terjawab ya. Mohon maaf, tadi Mbak Fadilah mungkin bisa memperbaiki diri untuk jawabannya ya, nggak apa-apa. Malang salah itu hal yang wajar gitu ya. Saya coba tuh ini ada submit temennya. Saya stop share dulu. Masih ada waktu 5 menit. Soal berikutnya itu, bentar. Ini tempatnya share screen-nya dulu. Oke. Share screen-nya tadi kita bicara soal ini. Nah, ini ya. Tolong diingat-ingat ya. Mohon maaf saya sulit untuk menampilkan sekaligus kerja gitu ya. Ini diketahui mempunyai min 64,2 itu X, artinya X ya. Tolong X-nya sama dengan 64,2. Semua nulis ya. X-nya 64,2. Dan standar deviasi 16,8. Itu adalah sigma. Ingat ya. Ingat. Ini X 64,2 itu X. Kelihatan di layar saya, Mas Andra? Ya, yang sekarang di layar saya soalnya, Bapak. Ya, soal yang ini, yang Iya. apabila suatu distribusi itu. Iya, betul, Bapak. Ya. Itu yang terlihat. Ya, nggak apa-apa. Itu kan apabila suatu distribusi normal punya min 64,2, 64,2 itu X artinya gitu ya. Dan deviasi standar 16,8. Ya, betul 16,8 ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Iya, Ya, Pak. itu sigmanya. Ya, berarti di soal ini diketahui X barnya adalah 64,2, sigmanya 16,8. Ya, colong itu ditulis dulu ya. Terus baru Anda diminta menghitung luas kurva normal antara 64,2 dan 86,4. Coba ini tolong saya dibantu nanti ya, karena saya harus pindah ke new share ya. Saya pindah ke new share. Nah, ini saya hapus dulu supaya nanti kita biar agak lebih cepat. Tadi ini aja X-bar. X-barnya tadi berapa? Mohon maaf diingatkan saya. Karena saya harus ganti ini, berarti saya tidak bisa baca. 64 berapa tadi? X-bar yang atas. 64,2. Ya, sorry, ini saya lelean nggak apa-apa. Standar deviasinya tadi berapa simak bakunya? Ya, Mbak, dibaca, Mbak. 16,8, Mbak. 16,8. Ini nanti saya kerjakan satu, Anda mesti bisa semua. Ini pertanyaan A. Tentukan luas antara berapa sampai berapa? Antara 64,2. Sebentar, 64, sama 64,2. Berarti sama dengan yang atasnya tadi ya. Iya. Sampai ya berapa? Dan 86,4. Ini nulisnya. Ini X. Nah, supaya bisa dikerjakan pakai tabel itu, tadi saya sebutkan kan ada transformasi normal standar. Ini berarti dirubah dulu menjadi P. Ini kurungnya agak besar gitu ya. Ini menjadi 64,2
dikurangi rata-rata. Rata-ratanya kebetulan tadi 64,2 juga ya kalau nggak salah ya. 64,2 dibagi standar deviasinya 16,8. Ini. Nah, di sini karena sudah ditransformasi X-nya dikurangi dengan sesuatu, maka ini menjadi Z. Nah, gitu. Z. Nah, yang sebelah kanan sama 86,4 itu ya. Dikurangi rata-ratanya 64,2 dibagi 16,8. Nah, ini. Nah, dari sini kita bisa menulis. Tolong tulisan Anda juga harus mengikuti tulisan saya. Jangan buat sendiri nanti salah itu ya. Ini nanti kita bisa nulis Z-nya terletak di antara berapa dan berapa. Mohon maaf saya dibantu ngitung ini. Yang sebelah kiri ketemu berapa, sebelah kanan ketemu berapa. Yang sebelah kiri 0 pasti. Kenapa 0? Ya karena 64,2 kali 64,2. Ya 0 dibagi sesuatu kan 0. Yang kanan nih 86,4 dibagi 64,2 itu berarti ini sekitar 2,2 dibagi 16,8. Berapa? 0, berapa ini? Saya hitung 22,2. 0, halo, gak kerungu? Mas? Loh, tadi udah ngomong kok 1, dimatikan. Pak. Eh? 1,32. Masa 1, enggak lah. Saya kira, oh ya sorry, bisa ya. 86 dikurangi 64 ya, sorry. Berarti ini kan ketemunya 22,2 dibagi 16. Berarti 1, berapa Pak? Mohon maaf tadi Anda sudah benar. 1,32, Pak. 1,3. Kita hapus dulu. Berarti ini, oke. Anda nggak usah ragu-ragu ya, 1,32. Nah, ini tadi kalau sudah gini gampang. Ini menjadi P gitu ya, seperti tadi dikerjakan teman Anda Mas Bagus tadi. Ini P Z kurang dari gitu ya. 1,32. Nah, dikurangi minus ya karena sebelah kanan nggak cukup satu di sini di bawahnya P Z kurang daripada 0. Nah, ini tinggal dilihat di tabel. Ya, 0 itu 0,00 otomatis ya. Kalau tulisan tulis 0 itu 0,00. Ya, Itu apa enggak Z lebih dari 0 ya, Pak? Soalnya kan berdasarkan model matematikanya, jika dibaca Z kurang dari 0, Z lebih besar dari 0, Z kurang dari 1,32. gini, kalau Anda saya minta ini ya. Ini kan kurva, gini ya. Ini ya. Betul nggak kurvanya gini? Terus ini betul nggak ini? Ini betul nggak angka ini? Ketemu 0 betul nggak? Ya, Pak, betul. Oke, berarti kita tulis Z-nya 0 di sini tengah-tengah ya. Saya gambarnya kurang bagus ini, Z 0. Terus yang kanan betul nggak 1,32? Saya tanya dulu Ci. Betul. Ini Z, Z 1,32. Anda kan diminta menghitung ini, luas ini. Nah, sekarang logika ya, kita pakai logika aja, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Luas yang seadil, ingat ya, luas yang seadil itu boleh nggak saya tulis dari sini ke sana, ya, dari sini semua, kanan sampai pojok, saya kurangi dari sini ke sana, sama nggak kira-kira? Logika? Sama, Pak. Sama. Jadi akhirnya menjadi yang di bawah itu. PZ kurang dari 1,32 dikurangi PZ kurang dari 0. Iya, Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, itu logikanya gitu aja. Jadi kalau di antara ya sudah, yang kanan dikurangi yang kiri gitu ya. Yang kanan dikurangi yang kiri, selesai. Jadi yang kanan itu 1,32 dikurangi yang kiri yaitu kurang daripada 0. Nah, itu ya dilihat tabel. Saya kira itu bisa dikerjakan sampai soal terakhir ya. Tapi saya kasih contoh satu aja itu. Ya. Ya, silakan di screenshot dipoto karena saya nanti jam 1 ngajar lagi ini. Malah ngajar saya itu 1,5 jam ini nanti, ya. Karena 3 SKS langsung, ya. Jadi saya ini ngomong terus sampai jam 1, 2 jam setengah, 3 sampai setengah 4 ini. Wah, lumayan. Ya. Batuknya belum selesai suruh ngomong terus.
Saya harus sedia kopi, sudah habis 12 ini kopinya. Sudah dipaham ini? Kalau sudah saya clear, sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Habis. Sudah Habis dapat berarti tak. dijelaskan, Pak. Oke, clear. Oke. Saya ini dulu. Kok mati? Sebentar, bukan mati. Ke soal ini. Tadi kan ini ya, saya kira sama ini antara nanti X di antara 52,3 dan X sampai 64,2 dan seterusnya. Yang ini. Nah, ini sama. Kalau ini sudah Z. Bedanya kalau yang soal ini tadi, yang ini X-nya ya, X-nya karena diketahui min-nya dan standar deviasi. Kalau ini sudah itulah nilai Z apabila Z-nya sendiri terletak di antara 0 dan 0,485. Ini jadi yang nanti garis pertamanya 0 ditarik ke atas, ke bawah gitu ya, batasnya. Yang satunya adalah 4,855 nanti cari seperti tadi, di antara 0 dan 4,850 itu kira-kira luasnya berapa. Tinggal kita cari nanti luas dari PX kurang dari 4850 dikurangi PX sama dengan 0. Sudah ketemu. Ya. Kalau ini luas kurva normal ke kanan dari Z. Jadi nanti kita Z tengah-tengah kan 0. Ya. 3821 kan sebelah kanannya 0. Tapi ke kanan, jadi nanti akhirannya sebelah kanan. Gitu ya, 3821. Jadi yang B, kalau saya mau gampang-gampangan itu gini. Ya. Nah, yang B itu nanti gini. Nah, gini, ini kan 0 gitu ya. Selalu kita asumsinya tengah-tengah itu 0. Nah, yang 3861 di sini. Nah, 0,38 sorry, bukan 0, tak tulis dulu. Keliru saya. Yang sebelah kanan tadi berapa, Mbak? Yang saya lupa tadi. Oh iya, 0,3821 ya. 0,3821. 0,3821. Bentar. Zoom saya kok hilang. Ya ini. Ini 0,3821 Ini Z sama dengan 0,383 ya, 821. Berarti ke kanan itu ini. Anda suruh mencari ini. Kalau mencari ini baru Anda ngitungnya dari sini ke sana. Berarti 1 gitu ya. Dikurangi dari sini ke sini. Nah. Ya, jadi yang ini 3821 itu artinya luas ini yang dicari, yang saat ini yang dicari gitu ya. Itu sama dengan luas total. Luas total itu dari sini ke sini itu 1 dikurangi dari sini ke sini. Nah, ini nanti tinggal nulisnya adalah kalau soalnya B itu adalah 1 minus ya. B. Nah, ini Z kurang dari 0, yang B ini ya, 3821. Sudah ketemu ini, tinggal satunya dihitung, satunya itu tetap. Nah ini dari tabel nih, 3821-nya itu tabel. Nah ini. Ya, saya kira bisa dikerjakan ya. Saya minta itu sebagai tugas saya untuk Anda untuk mengerjakan semua, karena besok kita langsung ke aplikasinya, ke kasus ya, contoh kasus ya. Saya kira kuliah dari saya ini sudah jam, mohon maaf ya, saya harus ngajar lagi, persiapan untuk jam 1 persis, ini kurang 4 menit. Untuk kuliah hari ini, mungkin saya akhiri dulu, mohon maaf ya. Ada pertanyaan? Mas Andra, Mas Bagus, Mbak sekalian, silakan. Kalau nggak ada, saya tutup. Cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak. Oke, tolong dikerjakan ya latihannya ya. Saya kira saya akhiri karena saya harus session kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Semoga Anda belajar dengan mendapatkan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Kembali. Oke.